Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. NIM 18721-576 akan menyelesaikan UTS Ekonomi Syariah. Di sini ada produk jasa syariah. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bukan hanya sebagai penyalur dana, akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat, di mana penghimpunan dana tersebut dapat dibentuk giro, tabungan, atau deposito. Yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lain, misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah. Akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Selanjutnya ada 2. Deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. 3. Ada gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang sebagai nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah atau rahin wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberian gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Selanjutnya ada 4. Giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep waidah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet, giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip waidah dan mudharabah. Di sini ada ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengolah dana. Yang kedua, dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharab dengan pihak lain. 3. Harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan buku piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan menggunakan nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Giro syariah dengan akad waidah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak imbalan yang disyaratkan kecuali dalam
bentuk pemberian atah yang bersifat sukarela dari pihak bank. Di sini ada pembiayaan syariah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam bentuk pembelian mobil, motor, atau benda berharganya lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.